Maulana Ilyas rahmatullah alaih mengatakan, maksud kami dengan dakwah ini bagaimana membawa umat di satu martabah, di satu derajat, di satu keimanan di mana Nabi meninggalkan para sahabat, memilih para sahabat orang-orang yang bisa hadir berjuang bersama Nabi. Bukan kebetulan dipilih Sayyidina Umar hidup di zaman Rasulullah, tidak kebetulan Sayyidina Abu Bakar dilahirkan di zaman Rasulullah. Memang Allah telah pilih mereka lah orang-orang yang mampu memperjuangkan ini agama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah pilih para sahabat menjadi sahabat Nabi, hadirin yang mulia. Tidak ada kecemburuan dalam hati para sahabat. Hayya 'alal falah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون الهينون اللينون كالجمل الآنف إن قيد أنقاد وإذا أنيخ على صخرة استناخا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kasih sayang Allah telah memilih kita hadirin yang dimuliakan Allah, memilih kita menghabiskan harta untuk perkara agama, memilih kita menghabiskan tenaga untuk perkara agama, memilih kita menghabiskan pikiran kita untuk perkara agama, memilih kita untuk berletih-letih untuk perkara agama. Bukan tidak letih bapak-bapak, tinggalkan pekerjaan, perjalanan yang jauh sampai di sini juga berletih-letih, tapi Allah gunakan letih-letih kita untuk agama. Allah gunakan habis harta kita untuk agama. Allah gunakan rumah tangga kita untuk agama. Maka siapakah hadirin yang mulia yang telah mencontohkan menghabiskan hartanya untuk agama, waktunya untuk agama? Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah merasakan kesakitan dalam ini agama, yang mana nabi-nabi terdahulu tidak pernah merasakan sakit seperti itu untuk ini agama. Aku telah merasakan ketakutan yang luar biasa untuk ini agama.
yang mana dahulu nabi-nabi pun tidak pernah merasakan sampai seperti takutnya untuk perkara ini agama. Maka Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datangnya kita di sini, berkumpulnya kita di sini adalah hadirin yang mulia mengingatkan kembali apa maksud hidup kita, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu hadirin yang mulia, kita berada di alam ruh. Semua dalam ruh kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Di alam ruh semua kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita taat, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahir ke dunia hadirin yang mulia, banyak ujian, banyak tantangan, sehingga keimanan yang sempurna dahulu kepada Allah hadirin yang mulia harus perlu diperjuangkan hadirin Subhanahu wa taala. Maka Allah telah mengirim para nabi. Allah telah mengirim para nabi ke dunia ini hadirin yang mulia. Semua syiarnya adalah bagaimana manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Liyukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadat rabbil ibad. Mengeluarkan penghambaan manusia, mengeluarkan penghambaan manusia kepada makhluk sehingga mereka hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyukhrijal ibad min ibadatil ibad ila rabbil ibad. Mengeluarkan keyakinan pengharapan manusia daripada mengharap kepada makhluk, mengharap kepada benda-benda, sehingga hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kapan kita bisa meminta kepada Allah hadirin yang mulia? Dikala yakin kita, manakala hanya Allah lah yang bisa buat apa-apa hadirin yang mulia. Kalau kita tidak yakin kepada Allah, kita nggak bisa meminta kepada Allah. Kita masih meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah kita dengarkan masyayikh kita sampaikan, Maulana Ilyas rahmatullah alaih mengatakan, maksud kami dengan dakwah ini bagaimana membawa umat di satu martabah, di satu derajat, di satu keimanan di mana Nabi meninggalkan para sahabat hadirin yang mulia. Membawa umat ini di satu martabah, di satu keyakinan, di satu keadaan dikala Nabi meninggalkan umat hadirin yang mulia, dalam keadaan imannya sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yakinnya sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yakinnya sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, sempurna yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita terus lagi dan lagi berkorban terus, lagi dan lagi berkorban terus, datang lagi muzakarah lagi 2,5 halaman. Apa maksudnya hadirin yang mulia? Sehingga wujud sifat-sifat sahabat di dalam diri kita. Target kita hadirin yang mulia adalah membentuk sifat sahabat di dalam diri kita. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Man kana mustannan falyastanli man qad mat." Siapa yang ingin menjadikan contoh, maka contohlah mereka yang telah mati. Ulaika ashabun nabi. Merekalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhtarahumullahu li suhbati nabiyih. Allah telah memilih sahabat menjadi pejuang hidup di zaman Nabi hadirin yang mulia. Memilih para sahabat orang-orang yang bisa hadir berjuang bersama Nabi. Bukan kebetulan dipilih Sayyidina Umar hidup di zaman Rasulullah. Tidak kebetulan Sayyidina Abu Bakar dilahirkan di zaman Rasulullah. Memang Allah telah pilih mereka lah orang-orang yang mampu memperjuangkan ini agama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihtarahumullahu li suhbati nabi. Allah telah pilih para sahabat menjadi sahabat Nabi hadirin yang mulia. Hadirin subhanahu wa ta'ala,
Ulaika ashabun Nabi, kata Abdullah bin Mas'ud. Mereka lah sahabat-sahabat Nabi. Abarraha quluban, yang paling bersih hatinya, hadirin yang mulia. Hatinya bersih, hadirin yang dimuliakan Allah. Tidak ada dengki dalam hati para sahabat. Tidak ada kecemburuan dalam hati para sahabat. Kita dengar hadirin subhanahu wa ta'ala, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang Nabi telah kasih gelar Sayyid min suyufillahil maslul, pedang-pedang Allah yang terhunus di muka bumi. Itulah Khalid bin Walid. Di dalam setiap pertempuran, hadirin yang mulia, pasti Khalid menang, hadirin yang mulia. Dalam setiap peperangan yang dipimpin Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, pasti dia menang. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sepeninggalnya Nabi punya basirah berbeda, hadirin yang mulia. Beliau mungkin jangan-jangan nanti para sahabat mendewa-dewakan Khalid bin Walid, membesar-besarkan beliau pada qadar yang tidak sewajarnya. Artinya Umar bin Khattab punya basirah tersendiri, sehingga beliau mengusulkan kepada Sayyiduna Abu Bakar agar Khalid jangan lagi dijadikan panglima dalam satu peperangan, ganti yang lain. Setiap diusul tidak pernah diterima oleh Umar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadirin yang mulia, maka di satu peperangan, perang Yarmuk, yang itu pun dipimpin oleh Khalid bin Walid. Di dalam sejarah dikatakan tidak ada satu pasukan yang menyusun strategi sebagus yang dibuat Khalid bin Walid yang mulia. Artinya menang juga dalam perang Yarmuk. Di dalam peperangan Yarmuk tersebutlah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat dan langsung digantikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka sebagaimana yang senantiasa diusulkan Sayyidina Umar, langsung dia menjadi khalifah, langsung pada saat itu dia turunkan Khalid bin Walid daripada panglima, hadirin yang mulia. Itu dalam peperangan. Surat ditulis oleh Sayyidina Umar, sesampainya surat ini kepada kamu hai Khalid, maka kamu pun telah dicopot jadi panglima perang, menjadi prajurit biasa. Seorang panglima yang dalam perjuangannya tidak pernah kalah, hadirin yang dimuliakan Allah. Hadirin yang mulia, dalam sirah dikatakan karena kecamuk perang masih berlangsung, maka surat pun belum diserahkan kepada Khalid bin Walid, karena masih terjadi pertempuran yang sangat dahsyat, hadirin yang mulia. Selesai pertempuran, dimenangkan oleh umat Islam, maka surat pun diantar kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Menang, hadirin yang mulia. Dibaca oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu isi surat yang tadi, wahai Khalid, sesampainya surat ini daripada khalifah kepadamu, maka kamu telah dicopot daripada panglima menjadi prajurit biasa. Kata beliau, alhamdulillah. Dahulu ketika aku panglima, di tangan kiriku bendera panglima, di tangan kananku pedang dalam perjuangan. Hari ini aku bukan panglima perang, maka aku bisa pegang pedang di tangan dua tanganku. Begini sahabat hadirin yang dimuliakan Allah. Tidak ada perasaan-perasaan, ini sifat. Abarraha quluban. Sahabat itu hatinya bersih, kata Abdul Mas'ud. Maka yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita ini semua berjuang, berkorban, habis-habisan. Tahu kita Pak, udah habis diperas-peras, sudah pun tidak ada diperas lagi, ada mulia. Ada maksud di sini, hanya mengangkat derajat, harkat dan martabat kita, sehingga sifat-sifat sahabat menjadi sifat kita, hadirin yang mulia. Bagaimana amal kita hanya bukan sekedar amal saja. Amal kita memiliki sifat. Artinya apa sifat amal, hadirin yang mulia? Datangnya keyakinan kepada amal yang kita lakukan, hadirin. Ada sifat dalam amal. Bagaimana dalam sholat kita ada sifat. Karena sholat yang Allah terima, sholat bukan sekedar sholat, Bapak, hadirin mulia. Sholat yang ada sifat. Bagaimana sholat yang ada kekhusyuan? Ini sifat dalam sholat. Bukan sekedar sholat banyak-banyak, tidak. Sholatnya ada sifat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un.
beruntunglah, berbahagialah, senanglah. Aflaha itu senang, bahagia, beruntung orang yang solat. Siapa itu? Kata Allah, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mana dia di dalam solatnya khusyuk. Tanda solat khusyuk hadirin yang mulia, man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar fala salata lahu. Kalau solatnya, kata Nabi, belum mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka sesungguhnya solatnya belum ada sifat, hadirin yang mulia. Lisan belum terjaga, masih suka juga marah-marah sama istri, berarti tidak ada sifat dalam solat kita. Padahal kata Allah, alladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, pasti Allah buat di antara mereka kasih sayang. Saya sholat, istri saya sholat, kok berantem terus, hadirin yang mulia. Berarti tidak ada sifat dalam sholat kami, tidak ada sifat dalam sholat saya, belum ada sifat dalam sholat istri saya. Allah katakan, alladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, pastilah Allah berkasih sayang di antara mereka, hadirin yang mulia. Ada kasih sayang. Inilah amal yang ada sifat, hadirin. Maka orang tua kita sering ulang-ulang, target kita berkorban, sehingga wujud sifat dalam diri kita, hadirin yang mulia. Bukan hanya memang 4 bulan. Nah, ini adalah jalan menuju sifat, hadirin yang mulia. Bukan target 6 bulan itu, Pak. Targetnya adalah ini cara untuk mendapatkan sifat. Bersedia insyaallah, Pak. Hadirkan, hadirin yang mulia. Target kita itu hadirkan. Baru kita tidak jenuh, Pak, dalam dakwah ini. Kok saya udah bertahun-tahun buat dakwah, tidak ada juga orang yang mau keluar dari muhala saya. Bukan itu target, hadirin yang mulia. Sudah sejauh mana wujud sifat sabar dalam diri saya? Innallaha ma'as sabirin. Sehingga kita ma'iyah bersama Allah. Mendapatkan ma'iyatullah harus sabar. Ya, Pak. Kenapa disuruh berangkat kita keluar jalan kaki? Mewujudkan sifat sabar dalam diri kita, sehingga ada kasih sayang, hadirin yang mulia. Kasih sayang. Nabi itu sangatlah kasih sayangnya kepada umat. Ini sifat, Pak, target kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini target, Pak. Uswah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita buat kerja ini belum ada apa-apanya dengan para sahabat, Pak. Mereka berlapar-lapar, hadirin yang mulia. Disetrika, hadirin yang mulia, punggung mereka. Dibunuh, hadirin yang mulia. Terpisah. Diboikot 13 tahun. Sehingga anak-anak mereka tidak bisa makan, hadirin yang mulia. Air susu ibu tak ada lagi untuk anak-anak mereka. Diboikot. Apa maksud? Untuk dapat sifat. Maka kita, hadirin yang mulia, target dakwah mengarah ke sana, hadirin yang mulia. Ya, Pak. Hari ini kenapa terjadi kejenuhan dalam dakwah kita, Pak? Lupa kita target, Pak. Targetnya kita bukan sana. Ini sarana membentuk saya. Sibuk dengan sana, lupa saya, hadirin yang mulia. Allah, sahabat radhiyallahu anhum, target mereka diri mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kita kenal, seorang sahabat yang luar biasa gagahnya, hadirin. Yang Nabi katakan, "Lau kana ba'di nabiyyun la kana Umar." Seandainya Nabi lahir, ada lagi Nabi setelah saya, maka Umarlah yang paling pantas jadi Nabi. 17 usulan Sayyidina Umar turun ayat Al-Quran, hari yang mulia. 17 muwafaqat Umar bin Khattab. Apa yang ia usulkan langsung turun ayat Al-Quran, hari yang mulia, mengukuhkan usul Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Gagah, berani, berjuang, zuhudnya luar biasa. Bajunya bertambal-tambal. Kalau sholat menangis terisak-isak, hadirin yang dimuliakan Allah.
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengarkan Nabi menyampaikan orang-orang munafik kepada Sayyidina Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, maka yang pertama datang kepada Huzaifah radhiyallahu anhu adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wahai Huzaifah, aku tidak tanya kamu tentang siapa nama-nama orang munafik. Yang aku tanyakan kepadamu, kira-kira ada enggak namaku di situ? Begini sahabat, rasa takutnya kepada Allah, hadirin yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba Pak kita renung-renungkan, bukan tidak capek kita Pak dakwah ini capek. Ya, Pak. Bukan tidak habis harta kita, habis dah sudah. Tapi jangan habis sifat tidak dapat, ini ruginya dagang yang rugi namanya. Saya sudah habis-habisan, tapi kok belum wujud dalam diri saya sifat-sifat mulia sahabat. Maka berdoa lagi, di mana salah saya ini? Hadirin yang mulia, hadirin subhanahu wa ta'ala, abarroha quluban, sahabat orang hatinya paling bersih, wa a'maqoha ilman, lebih dalam ilmunya, jauh melihat ke depan. Hadirin yang mulia, a'maqoha ilman wa aqalluha takallufan, sedikit berpura-puranya sahabat, sedikit berpura-pura. Aqalluha takallufan, asli-asli saja sahabat itu. Tidak suka berpura-pura kayak kita, pura-pura jos, pura-pura tidak cinta dunia. Lebih hebat kita cinta dunia. Sahabat sedikit berpura-pura, asli-asli saja. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka ini sering masih kita sampaikan ketika dibuat bayan. Ayat yang mereka sampaikan itu adalah sering digunakan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, sesungguhnya zakat itu hanyalah bisa diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Asnaf zakat yang 8 itu pakai kalimat innama. Innama di sini adalah adatu hasrin, hanyalah mereka saja itu yang bisa diberikan. Maka kata masyayikh kita, yang Allah berikan kepahaman, yang Allah berikan kepahaman dalam dakwah ini, orang yang merasa miskin kepahaman, orang yang merasa fakir pengorbanan, merasa belum bisa apa-apa kita ini, sehingga terus belajar sehingga wujud sifat di dalam diri kita. Hadirin yang mulia, mahabbah sesama kita, melihat kawan, mahabbah bukan benci, sifat itu mahabbah, kasih sayang. Sesungguhnya Nabi itu telah datang kepada kamu, kata Allah, harisun alaikum, yang sangat tamak dengan hidayah. Tamak, tahu Pak, tamak, rakus dengan hidayah. Gimana biar dapat hidayah teman saya? Ini sifat Nabi, harisun alaikum, yang sangat tamak dan sangat sakit melihat umat menderita. Pastikan hadirin yang mulia, kalau sahabat-sahabat kita ini, kawan-kawan seperjuangan kita Pak, yang sudah 4 bulan tidak keluar 3 hari lagi, pastikan Pak susah hidupnya itu Pak. Maka orang beriman biasa ini, kawan saya ini kalau nggak keluar lagi bahaya dia ini, susah dia, masalah datang akan dari mana-mana. Kenapa dia tinggalkan ini usaha agama, usaha nubuah yang telah memuliakan kita, hadirin yang dimuliakan Allah. Maka kita datangi dengan kasih sayang, bukan datangi ingin tidak, dengan kasih sayang. Hati itu Pak tidak bisa dibohongi. Kalau memang hati kita sayang, maka yang kita punya akan senang, hadirin yang mulia. Tapi kalau hati kita merasa, maka yang kita datangi pun tidak dapat, hadirin subhanallah. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, kepada orang beriman penuh kasih sayang, hadirin yang mulia. Begitu juga hadirin yang mulia, diinginkan dalam pengorbanan kita ini ada sifat dalam dakwah. Sifat dakwah itu apa? Yang pertama, tawakal. Ya, buat dakwah dengan tawakal. Apa maksudnya? Menafikan kemampuan kita, memampukan kebolehan kita. Orang yang tawakal, hadirin yang mulia, siang hari dia letih buat dakwah, malam hari merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tidak bisa saya memberikan hidayah, hanya Engkau yang memberikan hidayah. Ya Allah, saya telah datangi si fulan, saya telah rayu-rayu dia, bahkan saya kena marah. Ya Allah,
ya Allah berikan hidayah kepadanya. Tawakal hadirin, tawakal dalam segala hal, dalam segala hal. Lau tawakkaltum haqqa tawakkulihi katawakkulit tayri taghdu himasan wa taruhu bitanan laruziktum, kata Nabi. Seandainya kalian bertawakal dengan tawakal yang sempurna, sebagaimana tawakalnya burung berangkat di pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang, maka pun Allah akan berikan kepada kalian rezeki sebagaimana burung pun Allah berikan rezeki, hadirin yang mulia. Ini tawakal, Pak. Dan Nabi ajari kita, Pak, tawakal ini. Dibimbing oleh Nabi kita untuk bertawakal dalam segala hal perbuatan kita. Nabi ajari kalau kita keluar rumah baca doa bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku berserah sempurna kepada Allah dalam gerak-gerikku. Ini, Pak, bertawakal kepada Allah dalam segala hal, hadirin yang mulia. Allah suka buka usaha, bertawakal kepada Allah. Buat dakwah, bertawakal kepada Allah. Jangan kita merasa kita yang bisa mengusuli, jangan merasa kita yang bisa mendatangi. Bahkan perasaan itu harus kita hilangkan, hadirin yang mulia. Allah tidak berhajat kepada kita untuk memperbaiki satu umat. Allah suka-suka dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang mulia, sifat lemah lembut dalam dakwah ini harus ada. Ya, Pak. Ini sifat bagian daripada sifat dakwah adalah lemah lembut dalam dakwah. Artinya kita ajak dengan kasih sayang. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dengan rahmat Allah berlemah lembutlah kamu kepada mereka. Ini Nabi disuruh Allah berlemah lembut kepada sahabat. Maka kita hadirin mulia di muhalla tetap kita tahan diri kita, Pak. Gunakan lemah lembut, doanya yang kencang, hadirin mulia. Yang kencang itu doanya. Sifat dalam dakwah diantaranya adalah sifat lemah lembut. Kemudian tidak kalah pentingnya, kata masyayikh kita hadirin mulia, ulama-ulama kita, orang tua katakan yang paling penting hadirin mulia, wujud dalam dakwah kita adalah keyakinan. Yakin dengan dakwah ini Allah akan mustajabkan doa saya. Yakin dengan korban saya ini Allah akan perbaiki amal saya. Yakin, jangan ragu-ragu. Yakin. Sifat yang tak kalah pentingnya, kata orang tua kita, adalah mewujudkan yakin di dalam dakwah kita. Maka hadirin yang mulia, harus ada 5, kata Masih. Dalam amal kita ini 5 sifat ini harus kita hadirkan. Apapun amalnya, baik dia dakwah, ibadah, korban. Yang pertama hadirin yang mulia, yakin kita benar kepada Allah, bahwa tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Suasana keadaan semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di alam ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat tanpa izin Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan mudarat tanpa izin Allah. Lan tajida ta'mal iman, tidak engkau dapatkan, kata Nabi, manisnya iman, hatta ta'lamu, sehingga engkau yakini, ma asabaka lam yakun yukhti'ak, apa yang menimpa kamu tidak bakal tersalah. Wa ma akhta'aka lam yakun liusibak, apa yang dihindarkan daripadamu tidak akan bisa mengenai kamu. Ini keyakinan yang harus terus kita ulang-ulang, hadirin. Ini keyakinan yang harus terus kita ulang-ulang sehingga yakin memang segala suasana keadaan yang terjadi ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, sifat yakin kita benar kepada Allah. Yang kedua, hadirkan sifat ihsan. Kata Masih, hadirkan sifat ihsan, merasa dilihat Allah. Apapun yang kita lakukan, baik dia baca Quran, merasa kita memperdengarkan Al-Quran kepada Allah.
Kita sholat merasa kita yang Allah lihat. Innallaha la yanduru ila suwarikum, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kamu, wala ila ajsamikum, tidak melihat jasmani kamu, walakin yanduru ila qulubikum, yang Allah lihat adalah hati kamu. Hati yang Allah lihat, hati yang mulia. Hati itu di mana? Apakah kita memang hati kita bersama Allah atau lalai hati yang mulia? Yang kedua adalah datangkan sifat ihsan. Dalam dakwah pun seperti itu. Apa kata Nabi, kata Allah kepada Nabi Musa bersama Fir'aun manakala melakukan dakwah kepada Fir'aun? Nabi Musa bersama Harun manakala disuruh dakwah kepada Fir'aun, idhaba wala taniya fi dzikri inni asma'u wa ara. Berangkatlah kalian, jangan lupa ingat kepadaku, karena aku melihat kamu dan aku memperhatikan kamu. Asma'u, aku dengarkan kata-kata kamu. Wa ara, aku lihat langkah-langkah kamu. Maka hadirin yang mulia, hadirkan ihsan, bahwa Allah itu lihat kita, hadirin yang mulia. Suatu hari hadirin yang mulia, Nabi berangkatkan sahabat dan Nabi berikan bekal. Setiap sahabat disiapkan bekalnya. Maka di dalam rombongan tersebut, hadirin yang mulia, Nabi lupa kepada satu orang sahabat memberikan bekal kepada beliau. Bekal semua, dikumpul bekal semua, baru dibagi-bagi, dikasih bontot semua. Maka sahabat tadi, hadirin yang mulia, tidak dia mengadu. Maka dia dalam perjalanan mengatakan, wahai Allah, Rasulullah lupa kepada aku nih. Kawan-kawan semua dikasih bekal ya, saya tidak dikasih bekal. Tapi engkaulah zat yang enggak pernah lupa kepada aku. Bekalku adalah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya Allah, Rasul telah lupa kepada aku, tapi engkau adalah zat yang enggak pernah lupa kepada aku. Bekalku adalah subhanallah, alhamdulillah. Itu diulang-ulang, hadirin yang mulia. Diulang-ulang terus. Makin dekat kepada Allah, makin merasa, makin merasa, hadirin. Allah suka, hadirin yang mulia. Maka hadirin yang mulia, malaikat Jibril turun ingatkan Nabi, ya Muhammad, satu orang sahabatmu belum diberikan bekal. Maka Nabi SAW panggil Abu Hurairah, ini berikan dulu kepada si fulan. Tetapi sebelum kamu berikan, kamu dengar dia baca apa, sehingga langit telah tegur aku nih. Ini sifat, hadirin yang mulia. Ini sifat. Jadi tidak ada Pak, minta tafakud ke halaqah di jalan Allah, mendakwakan kebesaran Allah di rumah Allah, kok minta sama orang halaqah. Ini bahaya kita ya. Artinya sifat belum masuk, hadirin yang mulia. Yakin kita itu gimana? Hadirin yang mulia, pernah kita dengarkan awal-awal Maulana Ilyas atau Maulana Yusuf, lupa saya Pak, disampaikan berangkatkan jemaah. Hadirin yang mulia, berangkatkan jemaah 4 bulan, kalau tidak salah 4 bulan 40 hari berangkat dengan tafakud sempurna. Alhamdulillah pulang ke markas Nizamuddin, ditaskil lagi sama Maulana, berangkat lagi. Kata mereka, wahai Maulana, tafakud kami masih ada sih, tapi sedikit lagi nih. Iya, kemarin kalian berangkat 40 hari dengan keyakinan tafakud kalian. Sekarang kalian punya tafakud sedikit, sisanya kalian yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditaskil habis lagi sama Maulana Yusuf, kalau nggak salah. Berangkat lagi Pak Juma dengan sisa-sisa tafakud tadi. Artinya berangkat pertama berbeda dengan berangkat yang kedua. Yang pertama kan enak saja Pak, masih ada lagi. Yang kedua sudah mulai, hadirin yang mulia, doa ya Allah. Ternyata dihemat, sempurna juga Pak, 40 hari. Pulang kalau dari kepala Maulana Yusuf, alhamdulillah Maulana, kami sempurna 40 hari. Taskil lagi sama Maulana Yusuf, berangkat lagi 40 hari yang ketiga. Tafakud sudah habis. Kata Maulana, kemarin kalian berangkat yakin sebagian kepada tafakud, sebagian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalian berangkat yakin sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat Pak, berangkat. Bagaimana dibuat?
musyawarah, bukan mengharap, tidak. Bismillah, nanti kita ke muhala-muhala yang hidup nampaknya. Tidak. Berangkat, maka ambil musyawarah. Membagi dua orang kerja ke pasar, hadirin yang mulia. Yang sisanya buat amal, 2 orang kerja ke pasar, dan gajinya kerja hari itulah untuk tafakkur mereka, hadirin yang mulia. Dakwah terbuat yang taklim, yang kerja gantian. Diputar hari-hari. Sana kerja hari itu mengangkat barang. Lama-lama nggak tahan juga. Kerja 2 orang nggak tahan juga, udah di rolling aja, lemah juga orang-orang lewat pada saat itu lemah juga, nggak tahan lagi. Sedangkan sisa masa baru 20 hari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka terus nggak makan, nggak lemah, kerja nggak bisa, udah capek semuanya, tetap akhirnya hal yang mulia. Semua jamaah karena udah kecapean, udah keletihan, kelaparan, akhirnya ketiduran hadirin yang mulia. Semua jamaah ketiduran. Dan semua jamaah bermimpi hadirin yang mulia. Dibawa ke satu tempat yang semua di situ ada benda-benda, ada makanan hadirin yang mulia. Mereka bangun, memang benda itu ada. Sempurna juga 40 hari hadirin yang mulia. Pulang ke markas Nizamuddin, mereka mengatakan, Maulana Sahab, kami siap berangkat lagi. Sekarang kalian pulang ke rumah. Target sudah dapat, sifat yakin kepada Allah. Hadirin yang mulia. Maka target kita tadi Pak, sifat yakin itu Pak. Yakin. Apa kata Allah kepada Rasulullah SAW? Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, hasbukallah, cukuplah Allah mencukupi kamu. Allah akan cukupi kamu. Allah akan selesaikan masalah kamu, cukupi keperluan kamu. Dan bukan kepada Nabi saja. Wa manittaba'aka minal mu'minin, dan orang-orang yang ittiba kepada kamu daripada orang-orang beriman. Hadirin yang mulia, kemuliaan Nabi ini luar biasa. Allah langsung yang mengatakan hasbukallah. Kalau Khalilullah Nabi Ibrahim mengatakan hasbiyallah, dari bawah ke atas, cukuplah Allah bagiku yang menyelesaikan masalahku, dan masalah saya juga masalah. Tetapi Nabi Muhammad atas ke bawah, hasbukallah ya Muhammad, Allah akan mencukupi kamu. Hadirin yang mulia, dan kecukupan yang Allah janjikan kepada Nabi pun Allah berikan kepada siapa? Kepada para sahabat dan orang-orang yang ikuti Nabi, dengan catatan ittiba' tammah, ittiba' yang sempurna. Kata masyayikh kita seperti kunci, kalau giginya nggak sama nggak kebuka pintunya, harus pas, panjangnya pendeknya harus pas, baru kebuka pintu dia boleh. Maka ittiba'nya pun harus contoh Nabi hadirin yang mulia, sempurna. Dakwahnya ikut Nabi, akhlaknya ikut Nabi, sifatnya ikut Nabi, siangnya mencontoh Nabi, malamnya pun seperti itu. Baru hadirin yang mulia, bantuan-bantuan Allah berikan kepada Nabi dan para sahabat pun Allah akan berikan kepada ini umat hadirin yang mulia. Terbukti hadirin yang mulia, bagaimana dalam perang Uhud Nabi bersama para sahabat. Nabi bersama para sahabat. Tetapi hadirin yang mulia, kesempurnaan ittiba tidak sempurna hadirin yang mulia. Kata Nabi kepada para sahabat yang berada di Jabal Ruman, di gunung Bukit Pemanah, Bukit Uhud, kalian bertahan di bukit, menang atau kalah tidak boleh turun sampai selesai. Hadirin yang mulia, peperangan sudah mulai selesai. Sebagian sahabat mungkin berijtihad, kalau perang sudah selesai karena musuh sudah mundur. Ternyata belum. Hadirin yang mulia, mereka pun turun. Musuh melihat gunung telah kosong hadirin yang mulia, maka mereka balik hadirin yang mulia, naik ke atas gunung dan diserang hadirin yang mulia. Artinya, walaupun hidup di tengah-tengah Nabi SAW, bersama Nabi sekalipun,
Tapi kalau ittiba tak sempurna, nusratullah Allah tangguhkan, hadirin yang mulia. Nabi di situ berjuang bersama Nabi, tapi ittiba tak sempurna, maka nusratullah Allah tangguhkan, hadirin yang mulia. Hadirin subhanahu wa ta'ala, di zaman setelahnya Ala al-Hadrami radhiyallahu anhu bersama para sahabat, tidak bersama Nabi. Nabi sudah wafat, hadirin yang mulia. Tidak bersama Nabi melewati, hadirin yang mulia, Laut Merah. Tidak bersama Nabi. Ala al-Hadrami mengatakan sammullaha waqtahimu, baca bismillah dan berjalanlah. Maka semua para sahabat yang mulia berjalan di atas air, hadirin yang mulia. Tak satu pun yang basah kaki kuda mereka, hadirin yang mulia. Tidak bersama Nabi, tetapi hadirin kerja Nabi dilanjutkan, ketaatan sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bantuan Allah datangkan walaupun tak bersama Nabi, hadirin subhanahu wa taala. Hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'min. Luar biasa, Pak. Pernah kita dengar di sini? Kita mengulang-ulang saja, hadirin yang mulia. Maulana Samimi terangkan bagaimana sunnah itu, Pak. Luar biasanya sunnah. Ketika Nabi SAW hadirin mulia ke Sidratul Muntaha, saya malaikat Jibril katakan, aku tidak bisa antar kamu nih, sampai di sini saja. Baini wa bainallah sab'ina nuran. Di antara aku dengan Allah ada 70 lapis hijab nur. Fama taqarrabtu taharaktu ihtaraktu. Kalau aku mendekat satu nur saja, aku akan terbakar, kata malaikat Jibril. Satu nur saja aku dekati, kata malaikat yang mulia. Padahal malaikat itu nur. Malaikat adalah nur. Aku terbakar. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin yang mulia, 70 lapis nur ditembus, hadirin subhanahu wa ta'ala. Gimana kekuatan sunnah yang ada di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hari ini kita menganggap biasa-biasa saja. Artinya sunnah itu, hadirin yang dimuliakan Allah, adalah sumber kekuatan Allah yang diberikan kepada umat ini, hadirin yang mulia. Kita kembali sedikit ke belakang, hadirin yang mulia. Ketika Nabi SAW lahir di kota Makkah, hadirin yang mulia, yang menyusukannya adalah Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah datang ke kota Makkah terlambat. Terlambat daripada ibu-ibu yang lain. Kenapa terlambat? Karena himar yang dikendarai Halimatus Sa'diyah adalah kurus dan lambat. Lambat sampainya. Orang udah sampai pagi, dia sampai sore. Dan Nabi SAW hanya di antara anak-anak yang ada di kota Makkah pada saat itu pun telah ditawarkan kepada ibu-ibu yang datang untuk mencari anak susuan, hadirin yang mulia. Kenapa mereka tidak mau? Mereka ingin menyusukan anak, mengharapkan gaji daripada keluarganya. Ini Nabi yatim, tidak punya keluarga siapa-siapa, miskin. Maka tidak ada yang mengambil Nabi SAW. Halimatus Sa'diyah datang karena memang himarnya lambat, kurus lagi, maka tak dapat lagi siapa-siapa. Dia pun beranjak pulang, musyawarah bersama suaminya. Wahai suamiku, masa kita tidak bawa siapa-siapa nih? Udah jauh-jauh kita datang daripada Bani Sa'ad ke tempat ini. Bagaimana menurutmu kalau yatim itu kita ambil saja? Mana tahu berkah, pokoknya adanya keberkahannya itu. Dan dia tidak yakin kepada Allah, dan dia tidak beriman. Hadirin yang mulia, Halimatus Sa'diyah pun mengambil, hadirin yang mulia, dan dia mendekatkan kepada pangkuannya. Di dalam sejarah dikatakan Halimah memiliki anak bernama Domroh yang dia gendong dan menangis semalaman. Kenapa? Memang di Bani Sa'ad adalah musim mujudibah, musim kemarau, kering kerontang, susah hidup, air susu pun tak ada, hadirin mulia, karena ibunya tidak makan berhari-hari, pasti tidak ada air susu. Tetapi dikala hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW di pangkuan Halimatus Sa'diyah, langsung air susu Halimah berisi, hadirin mulia. Dikatakan dalam sejarah, semalaman kami tidak tidur, kata Halimah. Saya bersama suami tidak tidur. Kenapa? Saya pun tak makan, suami saya tak makan, anak saya pun menangis sepanjang malam. Tetapi hadirin mulia, setelah Nabi berada di pangkuanku, maka Halimah pun telah menyusukan Nabi sampai kenyang, dan Domroh pun telah kenyang. Dua bayi ini tidur dalam keadaan kenyang. Kata Halimah, wahai suamiku, coba kamu lihat dulu, jangan-jangan onta kita pun sudah ada air susunya.
Berangkat hadirin yang mulia, maka diperas ternyata air susu pun telah ada di susu onta yang bersama mereka hadirin yang mulia. Malam itu mereka tidur. Besok pagi mereka berjalan dengan menggunakan himar yang kemarin mereka gunakan hadirin mulia. Dalam perjalanan ternyata Allah kasih keberkahan kepada himar yang tadinya lambat menjadi kencang sehingga mereka melampaui rombongan yang telah berangkat terdahulu. Dikatakan wanita-wanita tersebut, wahai wailaka ya Halimah, celakalah kamu hai Halimah, bukankah himar yang kamu tunggangi sehari ini himar yang kemarin? Kata Halimah itu saja, na'am ya, hadza bi barakati hadzal yatim, ini adalah keberkatan yatim ini. Himarnya menjadi kencang sampai di Bani Sa'ad hadirin. Maka Halimah ini punya kambing gembalaan, dan di zaman itu memang zaman kemarau. Tetapi kambing-kambing Halimah Sa'diyah diantar pagi pulang sore dalam keadaan kenyang hadirin yang mulia. Padahal rumput tak ada, tak ada mana makannya. Sehingga masyhur di Bani Sa'ad dikatakan, wahai kalian, kalau kalian ingin mengembalakan kambing, gembalakanlah kambing-kambing kalian di mana Halimah mengembalakan kambingnya, karena kambingnya senantiasa pulang di sore hari dalam keadaan perutnya kenyang hadirin yang mulia. Ini keberkahan yang mana Halimah tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi belum dilantik menjadi nabi, tapi Allah telah perlihatkan keberkahan dalam keluarga Halimah Sa'diyah. Apalagi hari ini, Pak. Ini dakwah lah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ditinggalkan Nabi ini dakwah. Kita telah dilantik hadirin yang mulia. Sadar tak sadar, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man taba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Muhammad, kata Allah, sampaikan kepada umat, ini jalan sabil, jalannya Nabi adalah dakwah, jalan hidup Nabi adalah dakwah. Ad'u ilallah, mengajak manusia taat kepada Allah dengan hujjah yang jelas, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maka yang mulia, kita ulang-ulang lagi, kita kerjakan dakwah ini, hadirkan hadirin yang mulia. Janji-janji Allah dalam ini dakwah. Ini namanya ihtisab, muhtasiban, harus ihtisab. Hadirkan fadilah, hadirkan janji dalam 2,5 jam, hadirkan janji Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Kata Nabi, man ahabba ayun salahu fi atharihi, man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka sambungkanlah silaturahmi. Kira-kira 2,5 jam itu Pak silaturahmi atau apa itu Pak? Silaturahmi. Maka bergerak, hadirkan keyakinan. Bukan dibuat-buat begitu saja ada target laporan ke halaqah nanti 10 rumah 20 rumah. Tidak. Target saya bergerak, ya Allah menanamkan keyakinan kepada saya, dengan silaturahmi Allah gugurkan dosa-dosa saya. Maka kita bergerak dengan hadirkan kebesaran Allah. Ma izal taqal muslimani fayatasafahani tanatharat dhunubuhuma qabla an yatafarraqa. Tidak bertemu dua orang muslim, kata Nabi, dan mereka berjabatan tangan kecuali Allah gugurkan dosa-dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Kan kita ini Pak banyak dosa, maka bergerak mengharapkan Allah gugurkan dosa saya. Kalau sampai saya tidak salaman, tidak bertemu, nanti gimana sarana menggugurkan dosa saya? Hadirkan hadirin yang mulia. Dalam amal, hadirkan muhtasib, hadirkan fadilah. Baru ringan kita Pak, membentuk jemaah-jemaah. Ada fikir kita Pak, ada fikir kita bagaimana hadirin subhanahu wa ta'ala. Makin banyak orang yang ambil usaha dakwah ini. Fikir ini mahal hadirin yang mulia. Fikir ini mahal. Nabi SAW adalah orang yang senantiasa berkesinambungan fikirnya, daimal fikrah wa mutawasilal ahzan, banyak berpikir yang berkesinambungan fikir.
Maka sering kita dengar waktu di Rewin aja mulia, Maulana Ihsan rahmatullah alaih mengatakan, hafizahullah, kita datang ke Rewin ini, kata beliau, bukan mau melihat bangunan Rewin, bukan mau beramai-ramai, tapi kita datang ke Rewin ini biar membentuk fikir dan risau kepada umat hadirin yang mulia. Maka pulang kita ada kerisauan dengan muhalla, dengan masturo, apa yang dimuzakarahkan dari tadi pagi. Ini yang mau kita bawa Pak, risau ini nanti. Ini mah pikir namanya. Dan pikir ini mahal hadirin yang mulia. Allah telah puji hadirin yang mulia. Di dalam Al-Quran orang-orang yang ada fikir kepada ini ummah. Ashabul Kahfi, Pak. Ashabul Kahfi ini 7 pemuda yang berjuang menyelamatkan iman mereka saja. Menyelamatkan iman mereka. Biar tetap dalam keadaan iman, mereka lari daripada raja yang zalim, sembunyi di satu goa hadirin. Allah suka dengan akhlak sahabat ini. Allah senang dengan 7 pemuda ini, Pak. Sehingga kisah mereka diabadikan dalam Al-Quran. Sehingga kita baca sampai hari ini. Bahkan dibangun masjid, Pak, di situ. Untuk apa itu, Pak? Agar menjadi iktibar kepada kita. Beginilah orang yang memperjuangkan. Itu iman mereka. Nah, bagaimana kalau kita memikirkan iman orang lain hadirin yang mulia? Kira-kira gimana senangnya Allah? Cuma Allah tidak buka hari ini hadirin yang mulia. Memikirkan iman orang satu kampung kita, satu negara kita, kerjasama kita. Pikir ini mahal. Maka kenapa dikatakan satu mudnya sahabat yang mereka infakkan di jalan Allah tidak bisa kalian saingi, kata Nabi, walaupun satu bukit emas kalian infakkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sahabat berimpak satu mud dengan keyakinan dan sifat ada yang korbannya. Maka ada mulia, kita hadirkan lagi, Pak, bahwa dakwah inilah membawa kita nanti kepada kemuliaan hadirin yang mulia. Letih-letihnya kita, capek-capeknya ini sebentarnya ini, Pak, tidak lama ini, Pak. Hadis menerangkan bahwa orang pertama nanti yang Allah panggil hadirin yang mulia, yang dipanggil Allah seorang yang di dunia ini lapang, nyaman, tenang dari kecil sampai mati, tidak pernah susah, tapi tak ada amalnya. Maka orang ini dipanggil oleh malaikat, yusbiru finnari sibghatan, direndam dia ke neraka satu celupan karena memang tidak ada amalnya. Kemudian diangkat lagi, ditanya, wahai fulan, pernahkah kamu senang di dunia? Dia tidak bisa menjawab senang. Apa itu senang? Senang aja dia nggak tahu apa itu senang. Satu celupan nerakanya Allah telah melupakan 60 tahun, 70 tahun ketenangan yang ia rasakan di dunia ini yang mulia. Kemudian kata Nabi, yang kedua dipanggil orang yang di dunia ini susah, kayak bapak-bapak ini kan, takazah 4 bulan, 6 bulan, tidak sempat beli ini beli itu, belum lagi sana kemari, mujahadah, letih-letih, capek-capek dan lain sebagainya, letih, hina orang lagi, macam-macam, tapi ada amal. Maka si fulan tadi pun dipanggil hadirin, belum dihisap ini, Pak, belum dihisap lagi, dicelupkan ke surga. Satu celupan, kemudian diangkat lagi. Fulan, pernahkah kamu susah di dunia? Apa itu susah? Tidak terbayang, dalam hadis Nabi katakan tidak terbayang, dia susah itu tidak terbayang lagi, Pak. Baru satu celupan surganya Allah Subhanahu wa taala melupakan kesusahan yang ada di dunia ini hadirin yang mulia. Maka kesusahan yang Bapak dan kita rasakan tidak ada apa-apanya dengan kesusahan akhirat hadirin. Maka sabar kita, Pak, sabar kita, berjuang terus, berjuang kita terus, kita bergerak lagi dan lagi terus sampai hadirin yang mulia, pada satu derajat nanti Allah Subhanahu wa taala pilih kita yang mulia syahid dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah katakan ini agama telah diwariskan kepada kita ini, Pak. Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah zalika huwa fadlul kabir. Dan kami wariskan ini agama kepada hamba-hamba yang kami pilih. Ini takazah, ini agama, ini perjuangan diwariskan kepada hamba-hamba kami pilih mereka. Tetapi kata Allah, dari pilihan-pilihan kami itu, kata Allah di surah Fatir hadirin yang mulia, faminhum zalimun li nafsihi,
sebagian mereka menzalimi dirinya. Sudah dipilih tidak mau lagi, hari ini menzalimi dirinya. Kamu mau dimuliakan, kau enggak mau, kata Allah. Faminhum zalimun li nafsi, sebagian mereka menzalimi dirinya. Sudah merasakan keberkahan dakwah, sudah merasakan ketenangan manakala sempurnakan agama, kok ditinggal, hadirin yang mulia. Ini namanya zalim. Allah kata kamu menzalimi diri kamu. Wa minhum zalimun li nafsi, sebagian mereka menzalimi dirinya. Ini Pak, pilihan Pak. Tsumma urasnal kitab alladzi nastafaina min ibadina. Biar kita paham Pak, kita ini dipilih Allah. Banyak lagi orang yang lebih hebat daripada kita. Kenapa Allah pilih kita? Maka bersyukur, hadirin. Wajatabakum, kata Allah. Berapa ayat mengatakan wajahidu fillahi haqqa jihadi wajatabakum. Bersungguh-sungguh kita dalam pengorbanan Pak. Nampak-nampakkan diri kita terus lagi Pak. Dimarahin enggak apa-apa. Yang penting saya masih dipilih Allah Subhanahu wa taala. Dia telah pilih kamu, kata Allah. Allah Pak, pilih dulu kita siapa, Adri? Kita ingat-ingat lagi Pak, dulu kita di mana? Dulu kita bagaimana? Hari ini Allah telah pilih kita, hadirin Subhanahu wa taala. Maka merasa dipilih Allah Pak, maka letih-letih kita ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah suka melihat kita letih untuk agama ini, hadirin yang mulia. Maka jangan sampai kita di golongan yang pertama tadi, menzalimi diri, sudah dipilih dia tinggalkan dakwah Pak. Yang kedua kata Allah, wa minhum muqtasid. Yang kedua di antara mereka sedang-sedang saja, ambil takaz ya 3 hari aja lah, 40 hari pokoknya bayar nisab. Tidak, ini muqtasid, tidak, belum lagi Pak. Yang Allah inginkan, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah, dzalika huwa fadlul kabir. Allah katakan, dan sebagian mereka yang kami pilih itu, kata Allah, sabiqun bil khairat, terus berlari, ambil takazah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ambil terus, ambil puncaknya. Dzalika huwa fadlul kabir. Inilah kata Allah, inilah kata Allah, anugerah yang besar, hadirin yang mulia. Manakala Allah pakai kita mengambil golongan yang ketiga, hadirin yang mulia. Siapa itu hadirin? Sahabat telah mencontohkan sabiqum bil khairat. Mereka telah tinggalkan keluarga mereka, telah tinggalkan anak mereka menjadi yatim, istri menjadi janda, negeri mereka tinggalkan, bahkan sahabat siap kalaupun bapak mau yang dibunuh, siap, hadirin yang mulia. Begini sahabat, ambil takazah yang paling tinggi, hadirin yang mulia. Sabiqum bil khairat, bersegera Pak, menyesal kita nanti Pak, menyesal. Maka kita ambil yang paling tinggi, sabiqum bil khairat. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Yang terdahulu merekalah yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita sampai didengarkan hari mulia Maulana Yusuf rahmatullah alaih mengatakan dari masyayikh kita, target dakwah kita, hadirin kata beliau, insyaallah kita mudah-mudahan Allah masukkan ke dalam surga. Tapi kata beliau, kita bukan sampai di situ targetnya para dai. Kita ingin dipanggil Nabi, hadirin yang mulia. Dipanggil Nabi, fulan sini. Kita mau ambil yang ini, kata beliau, dengan dakwah ini Pak. As-sabiqun as-sabiqun, yang terdahulu. Ulaikal muqarrabun, inilah yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bawahnya ashabul yamin. Maka target kita, hadirin yang mulia, adalah as-sabiqun as-sabiqun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka takazah diberikan untuk mengangkat harkat derajat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersedia insyaallah Pak? Maka ini takazah, hadirin yang mulia, tidak ada habis-habisnya. Terus dinaikkan takazah orang tua kita yang mulia. Takazah yang pertama adalah diminta bagaimana kita meluangkan waktu, hadirin yang mulia, seumur hidup ya Allah Subhanahu wa taala. Boleh Pak yang seumur hidup nih, yang mau as-sabiqun as-sabiqun, zalika huwa fadlul kabir. 4 bulan tiap tahun, 2 bulan di markas, 2 bulan di makomi, 2 bulan di markas, siap dimusyawarahkan yang mulia. Bismillah Pak, bismillah. Yang siap Pak, Masya Allah. Silakan. Mana tim taskilnya yang mewakili Subah?
Silakan. Seumur hidup tadi ini ya. Silakan. Mana subahnya tadi? Ah, itu sana Pak. Silakan Pak. Nah. Jalan Pak, kasih jalan, kasih mudahkan Pak. Orang-orang yang akan berkorban di jalan Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Silakan. Catatkan namanya Pak. Masya Allah. Silakan. Catatkan nama. Jangan malu-malu Pak. Silakan. Masya Allah. Lagi Pak lagi. Amir masih kita sedikit ini ingat, Pak. Pak 50 orang ya. 50 orang di markas markas Sita Sumatera Utara ini yang siap bagi waktu 50 orang untuk seumur hidup. Karena bakal mungkin insya Allah markas kita menjadi markas yang bisa membawakan jemaah kemana-mana aja mulia. Maka diperlukan 50 orang Pak. Boleh Pak? Mari Pak, bismillah Pak. Silakan. Masya Allah Pak. Silakan Pak. Apapun ceritanya hidup kita pun akan berakhir juga ini Pak. Masya Allah. Silakan Pak. Masih Pak. Silakan. Masya Allah Pak. Tapi kita gunakan umur kita ini agar dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari Pak, silakan. Masya Allah. Baru 8 orang Pak. Lagi Pak. Silakan. Berdiri untuk ke sana Pak, bukan ke kamar mandi Pak ya. Masya Allah. Silakan. Masya Allah. Nanti kita berikan waktu yang panjang. Masya Allah. Silakan Pak. Masya Allah. Bismillah. Hadirin yang mulia. Iya. Taskil seumur hidup Pak ya. Itu untuk yang seumur hidup tuh Pak sekalian. Silakan. Bantu Pak. Silakan bantu. Mana subah seumur hidup siap-siap. Kemudian juga subah-subah yang lain negara jauh 4 bulan Masturo. Berdiri Pak, berdiri petugas-petugasnya dulu Pak. Boleh Pak lagi Pak yang seumur hidup Amir Sob minta Pak 50 orang Pak. Mari Pak, bismillah. Hidup 4 bulan. Silakan hadirin yang mulia. Di markas kemudian dimusyawarahkan 2 bulan itu semua poin Pak. Mari Pak, silakan Boleh, Pak. Pak. Bismillah. Nanti kita fakut lagi Pak, ditafakut lagi nanti insya Allah. Bapak Iya. niat kasih nama. Yang penting Bapak niat dulu, ya Pak ya. Kalau Bapak nanti tidak dibenarkan ikut seumur hidup, Bapak sudah dapat pahala Kalau seumur hidup. tuan-tuan ambil seumur hidup maka akan lahir orang 4 bulan tiap tahun makin ramai hadirin yang mulia. Allah. Kalau orang-orang lama ambil seumur hidup maka di bawah akan naik 4 bulan setiap tahun makin ramai hadirin yang mulia. Boleh Pak lagi yang seumur hidup? Lagi Pak, baru sekitar 30 orang, 20 orang lagi Pak. 50 orang Pak. Dan Masih dibuka pendaftaran Pak. Cepat Pak, sebelum ditutup Pak. nanti kita akan gujarikan Pak ke orang tua kita. Masya Allah. Ada roh Masya datang. Allah. Silakan Pak. Masya Namanya, Allah. Pak, dibetul. Jangan tengok-tengok kiri kanan Pak, berdiri aja. Bismillah dulu. Bismillah. Coba. Jangan tengok kiri kanan Pak. Tengok aja azan Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah. Masya Seumur hidup dulu Pak. Mari Pak, silakan. Seumur hidup Pak. Amir Sab tadi ada pesan. Enggak mesti yang jenggot putih juga Pak. Yang enggak jenggot hitam pun boleh Pak. Silakan. Mari Pak. Bukan berarti yang mesti yang sudah dekat-dekat pada kematian Pak. Tidak. Silakan. Mari Pak. Masya Allah. Lagi Pak. Sudah berapa orang? Banyak nampaknya. Jangan tertinggal Bapak yang lain-lain. Masya Allah. Bapak-bapak ini pendongkrak di kawasan Bapak masing-masing Pak. Masya Allah. Kalau Bapak di jalan di tempat, nanti makmur di belakang duduk-duduk Pak. Masya Allah. Mari Pak, silakan. Silakan. Sudah berapa orang? Ada 35 sudah. Silakan. 15 orang lagi Pak kira-kira Pak. Bismillah. Masih dibuka Pak pendaftaran. Silakan. Masya Allah. Mari Pak, silakan. Bismillah hadirin yang mulia. Silakan hadirin yang mulia. Masya Allah. Kita sudah dipilih oleh Allah. Jangan kita zolimi diri kita tadi dalam bain hadirin yang mulia. Bergembiralah Pak, kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala hadirin yang mulia. Silakan, boleh Pak, saling taskil. Silakan, saling taskil silakan. Boleh. Ini memang kebaikan yang dianjurkan Pak. Saling taskil. Kiri kanan taskil Pak. Masya Allah. Bismillah. Mari Pak. Masya Allah. Silakan hadirin yang mulia. Hadiah besar Pak kepada kita, Allah pilih kita ini Pak. Hadiah besar. Lagi hadirin yang mulia. Bismillah. Sudah berapa Pak Taufik? Ada 40 sudah. Masya Allah. Coba dicek. Berapa sudah? Lagi Pak. Belum berhenti taskil ini Pak. Insya Allah. Ini masa-masa penting ini hadirin yang mulia. Mari. Bismillah. Bismillah. Yang di belakang. Yang di belakang taskil kawannya. Silakan. Masya Allah. Bismillah. Masya Allah. Mari Pak. Silakan. Berdiri Pak. Berdiri Pak. Silakan. Masya Allah. Bismillah. Allah Akbar. Siapa yang niat dari sekarang hadirin yang mulia, Masya Allah akan dicatat oleh Allah hadirin yang mulia sampai seumur hidupnya hadirin yang mulia. Mari Pak, silakan. Masya Allah. Silakan hadirin yang mulia. Ada lagi hadirin yang mulia? Mari Pak, silakan. Masya Allah. Negara jauh. Negara jauh Pak. Ulama setahun dulu. Ulama setahun. Ulama, Masya Allah. Silakan hadirin yang mulia. Kemuliaan ini. Biar Ustaz ulama, aja yang ngajaknya. Boleh Pak, boleh. Insya Allah. Yang setahun, ulama kita setahun kedua. Yang setahun kedua.
Bismillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ustaz Abdul Hakim. Masya Allah. Ustaz Amin. Ustaz Amin dari Asahan. Asahan. Boleh. Silakan ke sana, Pak. Tolong yang catat taskil di belakang. Masya Allah. Silakan. Masya Allah. Catat aja namanya dulu Ustaz ya. Silakan. Ustaz Abdul Hakim dari Asahan. Ustaz Amin. Ustaz Amin. Silakan Ustaz dicatatkan di sana Ustaz. Lagi Pak. Yang niat tahun kedua. Pak. Silakan Pak. Silakan. Masya Allah. Tahun yang kedua. Tahun yang pertama. Nah, setahun yang pertama hadirin yang mulia. Silakan. Bismillah. Dari barang musda kita ini Pak terbentuk jemaah-jemaah, Masya Allah. Negara jauh, insyaallah. Selanjutnya hadirin yang mulia, negara jauh. Silakan jumpa Bapak Taufik, Amir Subah negara jauh kita. Silakan. Boleh Pak, berdiri Pak. Silakan. Bismillah. Apalagi dia mau berangkat ini. Tanggal 17 nih banyak nih. Mari Pak, silakan jumpa Bapak Taufik ke sana. Silakan negara jauh. Bismillah. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Silakan. Negara jauh Pak, silakan. Ataupun kalau sudah ada terbentuk jemaahnya, amirnya aja catatkan ke sana. Silakan. Masya Allah. Bismillah. Allahu Akbar. Silakan hadirin yang mulia. Negara jauh. Allahu Akbar. Silakan. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat semakin jauh hadirin yang mulia. Silakan. Bismillah. Jumpa Bapak Taufik di sana di taskil. Silakan. Mari Pak, silakan. Yang dari daerah-daerah juga hadirin yang mulia. Taskil tambah itu Pak. Ya. Ditambah petugas taskilnya. Yang Syu'bah negara jauh supaya ambil andil hadirin yang mulia. Bergembira Pak mencatatkan orang-orang yang berangkat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mari Pak, silakan. Ada. Lagi Pak, lagi. Tadi sudah kita minta Syu'bah. Siapa lagi Pak dari daerah masing-masing? Silakan. Masya Allah. Bismillah Pak. IPB. IPB. Pakistan ataupun Bangladesh. Silakan hadirin yang mulia. Orang-orang lama. Masya Allah. Silakan. Mari Pak, kita Syu'bah dengan orang-orang tua kita, masih kita. Allah Akbar. Silakan. Terutama orang-orang lama hadirin yang mulia. Masya Allah. Diminta untuk berangkat ke Pakistan hadirin yang mulia. Masya Allah. Silakan. Siapkan taskil untuk IPB Pakistan dan Bangladesh. Silakan. Masya Allah. Tanya sama Syu'bah nih Pak. Silakan. Bismillah Pak. Silakan. Masya Allah. Mudah-mudahan hadirin yang mulia, dengan semangatnya kita berangkat ke Pakistan dan Bangladesh, Allah mudahkan kita kembali ke Nizamuddin insyaallah. Mari Pak, udah rindu hati ya Pak ya. Rindu untuk datang ke Nizamuddin hadirin yang mulia. Silakan hadirin yang mulia. Bismillah, silakan. Masya Allah. Silakan hadirin yang mulia dari daerah-daerah, dari kawasan-kawasan lain hadirin yang mulia. Silakan. Masya Allah. Bismillah Pak. Sebulan. Ya, terus Pak, langsung Pak, yang 4 bulan. 4 bulan juga boleh berdiri. 4 bulan 40 hari silam. Atau yang cash besok. Alhamdulillah, hadiah Pak bagi kita hadirin yang mulia. Seandainya dari musda kita ini besok ada yang bayan hidayah hadirin yang mulia. Masya Allah. Sabar dulu Pak, jangan ke kamar mandi. Ketip taskil dulu Pak, insyaallah. Yang cash. Silakan. Yang cash, silakan. Langsung ketip taskil. Ya, besok ke taskil langsung Pak, ke konter taskil langsung pusat. Yang Silakan. cash, yang Masya Allah. Masya Allah. Silakan hadirin yang mulia. Masya Allah. Silakan Pak, yang 40 hari juga sekalian hadirin yang mulia. Catatkan namanya yang akan berangkat besok, bayan hidayah besok insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.